tapi Allah mengabarkan hanya akan diberikan pahala tanpa batas. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita sampai pada Ramadan di tahun ini yang insya Allah Allah berkahi dalam limpahan kasih sayang dan karunia-Nya. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, saya Sofi yang insya Allah akan menyampaikan sedikit kultum di sore hari ini menjelang berbuka puasa, yang insya Allah akan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kita bersama. Kali ini saya akan membahas mengenai nasihat-nasihat di bulan Ramadan. Nah, menurut Imam Syaukani, kenapa sih Ramadan itu dikatakan sebagai Kenapa bulan Ramadan itu dikatakan sebagai Ramadan? Nah, menurut Imam Syaukani itu ada dua alasannya. Yang pertama, lisyiddati Ramadan, karena teriknya panas matahari. Di sini Ramadan itu memiliki hawanya tuh panas dan suasananya tuh terik banget. Nah, jadi ini merupakan ujian bagi kita kaum muslimin yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, yang kedua itu adalah li'annahu yarqudus sayyi'atu bil hasanat. Karena sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah membakar dan menghapuskan dosa juga kemaksiatan yang kita telah perbuat selama 11 bulan yang di tahun ini gitu. Nah, terus kemudian kemudian kita tuh dapat ketika kita berpuasa, kita tuh juga menghapuskan dan menggugurkan dosa-dosa serta kemaksiatan kita. Selanjutnya nih, ada pahala yang ketika ditimbang itu, timbangannya itu sangat berat dan tidak akan mampu untuk ditimbang gitu di akhirat kelak. Apa itu pahalanya? Yang pertama, itu adalah pahala sabar. Terdapat di Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan di akhir ayatnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan mencukupkan. Nah, Allah akan mencukupkan pahala orang-orang yang bersabar tanpa batas. Nah, jadi saking beratnya timbangan amal sabar kita itu, Allah tuh akan diberikan pahala tanpa batas. Jadi bayangkan ketika kita memperbanyak sabar itu, Allah tidak memberikan detail pahalanya itu seperti apa, tapi Allah mengabarkan hanya akan diberikan pahala tanpa batas. Nah, yang kedua ini adalah amalan yang dikerjakan ketika di bulan Ramadan. Di sini tuh Allah tidak mengabarkan, Allah merahasiakan ganjaran pahala yang diberikan ketika bulan Ramadan. Sama sekali Allah tidak menyampaikan kepada Rasulullah, pada nabi-nabi terdahulu juga tidak mengabarkan, karena di sini tuh ketika kita melakukan amalan di bulan Ramadan itu timbangannya sangat berat. Nah,
Kemudian nih, jadi dari sini di bulan Ramadan itu terdapat dua keutamaan yang bertemu dalam satu bulan. Yang pertama, itu dihapusnya dosa, yang kedua dilipat gandakan seluruh amalan kebaikan kita. Kemudian, Ramadan itu di sini kita semua adalah peserta dan alumni Ramadan dari tahun lalu. Nah, Ramadan dijadikan sebagai madrasah atau sekolah. Yang mana ketika sebuah sekolah atau madrasah ini mengeluarkan alumni dan dengan beberapa predikat nih. Nah, jadi yang pertama, apa sih kriteria predikat itu? Yang pertama itu adalah predikat muttaqin. Terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa karena agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi predikat takwa ini disampaikan Ali bin Abi Thalib itu ada 4 kriterianya. Yang pertama, itu adalah takut kepada Allah. Nah, di sini orang yang takwa itu adalah orang yang takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, itu amalnya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Jadi dia sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah. Kemudian yang ketiga, setelah dia melakukan amalan-amalan itu, dia merasa qanaah, dia merasa cukup atas apa yang Allah berikan. Kemudian yang keempat, perbuatan akhiratnya itu lebih banyak dikerjakan daripada urusan duniawinya. Nah, itu predikat yang pertama. Jadi bisa nggak sih kalau misalnya orang itu hanya satu aja kriterianya? Nah, menurut beberapa ulama itu mengatakan bahwa tidak bisa. Jadi harus memenuhi 4 kriteria tersebut. Maka akan diberikan gelar takwa. Jadi kriteria orang yang bertakwa itu ada 4 tadi. Nah, kemudian itu predikat pertama. Kemudian predikat kedua itu adalah predikat orang yang celaka. Setelah bulan Ramadan kok bisa jadi celaka? Kayak gimana? Nah, di sini ada sebuah kisah. Ketika Rasulullah selepas sholat, kemudian Rasulullah mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin 3 kali kepada siapa? Kemudian lalu Rasulullah menjawab, aku mengaminkan dari malaikat Jibril. Kemudian kemudian para sahabat bertanya, siapa orang yang kau aminkan itu? Kemudian Rasulullah menjelaskan. Rasulullah bersabda, amin yang pertama itu celakalah bagi orang yang semasa hidupnya itu ada orang tuanya yang sudah rentah, tapi ia tidak mendapati surga di dalamnya. Berarti dia tidak memanfaatkan untuk berbakti kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua, celakalah orang yang dia sudah memasuki bulan Ramadan dan sudah mendapatinya bulan Ramadan, tetapi dia tidak diberikan ampunan. Dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya berarti dia tidak memohonkan ampunan kepada Allah. Nah, kemudian yang ketiga, celakalah orang yang ketika dia itu disebutkan. Oh iya benar. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah ketika Rasulullah itu disebutkan namanya, kemudian dia tidak bersolawat. Itu hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi itu kriteria celaka itu kita terfokus pada poin yang kedua, celakalah yang ketika di bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan. Kemudian itu kriteria predikat kedua. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah yang paling buruk di bawah kolong langit. Nah, maksudnya kayak gimana? Nah, Ibnu Mas'ud itu berkata bahwa seseorang yang paling buruk di bawah kolong langit itu merupakan dia yang hanya mengenal Allah saat bulan Ramadan. Ini maksudnya apa? Maksudnya dia tuh taat di bulan Ramadan, dia menjadi soleh di bulan Ramadan, dia meninggalkan pacaran di bulan Ramadan. Hal-hal yang bersifat maksiat dia tinggalkan saat di bulan Ramadan. Selama 11 bulan yang lain, ya jalan aja. Kayak gitu. Nah, na'udzubillahi min dzalik,
Semoga kita menjadi orang-orang yang dengan alumni dan menjadi peserta Ramadan bergelar mutakin. Amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian materi pengingat ini bagi saya pribadi dan kita bersama. Semoga kita menjadi lebih baik dalam Ramadan tahun ini. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.